Oke, selamat pagi. Kita mulai saja langsung ya perkuliahannya. Minggu ini kita akan membahas mengenai histogram. Oke ya. Kita masih melanjutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Di minggu yang lalu kita belajar mengenai point processing ya. Tujuannya untuk mengimprove atau mengenhance sebuah digital image. Dan metode yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengimprove digital image ini, kita bisa menggunakan yang namanya histogram gitu ya. Dari namanya sendiri sebetulnya sudah familiar. Mungkin Anda pernah mendengar apa itu histogram. Jadi histogram itu sebetulnya adalah sebuah chart ya, sebuah grafik bentuknya itu pakai menggunakan bar gitu ya. Nah, tapi gunanya apa sih di digital image processing ini? Nanti kita akan lihat ya kegunaannya. Kalau misalnya image itu kita representasikan dalam bentuk histogram seperti itu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan histogram ini untuk memperbaiki atau mengenhance sebuah image ya. Dan caranya itu ada dua, yaitu menggunakan histogram equalization dan histogram specification atau histogram matching. Tapi kali ini kita akan bahas yang histogram equalization dulu. Nah, seperti biasa nanti akan ada tugas yang harus Anda kerjakan, tapi sebetulnya tugasnya enggak sulit. Jadi nanti seperti kemarin nanti Anda kerjakan di sisa waktu perkuliahan gitu ya. Dan kedua cara ini sama-sama kita gunakan untuk mengimprove atau mengenhance sebuah image di domain spasial. Domain spasial, ingat kita selama ini yang kita lakukan itu adalah melakukan enhance image di domain spasial. Kita menggunakan nilai pixel dari image tersebut gitu ya. Oke, kita mulai dari histogram specification. Jadi sebelum kita membahas mengenai histogram specification, kita harus tahu dulu apa itu histogram. Seperti itu ya. Jadi histogram itu seperti yang Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau di image ini, histogram ini kalau kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah digital image, dia itu merepresentasikan frekuensi dari tiap nilai pixel. Kalau misal nilai pixel kita antara 0 sampai 255, berarti nanti kita akan hitung frekuensi dari pixel ke 0 itu frekuensinya berapa, pixel ke 1 frekuensinya berapa, frekuensi ke 255 ya, pixel 255 itu frekuensinya berapa. Jadi kita punya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya merepresentasikan nilai pixelnya. Sumbu Y-nya merepresentasikan frekuensi atau jumlah nilai pixel tersebut dalam sebuah gambar. Oke ya, misalnya ini pixel ini sumbu X-nya enggak ada tulisannya berapa ya. Anggap saja di sini ada nilai pixel ke 30 misalnya. Dia frekuensinya sekian. Nilai pixel ke 50 frekuensinya sekian dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya sebuah histogram seperti ini ya, kira-kira kalau menurut Anda image-nya itu color-nya itu lebih terang atau lebih gelap kalau menurut Anda? Terang, oke. Karena apa? Karena dia lebih banyak frekuensi yang nilai pixelnya itu di atas. Anggap saja kita punya threshold di tengah gitu ya. Threshold di tengah nilainya 127 misalnya. Dia lebih banyak frekuensinya yang ke arah kanan, yaitu nilai pixel yang tinggi. Berarti dia mendekati nilai angka 255. Sehingga nilai pixelnya lebih banyak frekuensi yang mana nilai pixelnya itu lebih tinggi. Gitu ya. Sebetulnya histogram ini fungsinya banyak, tidak hanya untuk merepresentasikan image, tapi dia juga bisa kita gunakan untuk mengenhance kualitas image ya. Dan juga bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi ya. Bisa juga kita gunakan untuk melakukan klasifikasi dan lain sebagainya. Fungsinya banyak. Tapi di sini kita akan fokus menggunakan histogram untuk memperbaiki atau mengenhance digital image seperti itu. Oke, contoh yang pertama, ini kebalikannya dari gambar yang sebelumnya. Ini kita punya nilai pixel yang rentangnya itu kita sudah normalisasi menjadi 0 sampai 1. Terus kita lihat di sini kalau kita representasikan histogramnya, dia lebih banyak frekuensi yang nilai pixelnya rendah atau kecil. Jadi otomatis nilai atau gambar yang terlihat ini lebih gelap karena frekuensi yang nilai pixelnya kecil itu lebih banyak. Kalau seperti ini sebetulnya gambar yang
lebih gelap seperti ini, kita tidak bisa melihat detail ya. Kita tidak bisa melihat lebih detail objek-objek yang ada di dalam gambar ini. Ini perlu kita lakukan image enhancement. Nah, kita menggunakan yang namanya histogram equalization. Oke. Nanti metodenya akan kita bahas. Ada juga contoh-contoh yang lain, misalnya kita punya nilai pixel itu yang histogramnya, kita punya image yang histogramnya lebih condong ke arah kanan, itu gambarnya lebih bright ya, lebih terang. Itu pun kalau terlalu terang, kita kalau melihat ya informasi yang ada di dalamnya bisa jadi tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Gambarnya terlalu gelap itu tidak bagus, terlalu terang juga tidak bagus. Atau kita bisa sebut juga kalau misalnya nilainya itu berkumpul, frekuensinya berkumpul di nilai pixel yang tengah-tengah gitu ya. Itu kita sebut sebagai low contrast image. Low contrast itu artinya apa? Artinya adalah perbedaan antara satu poin pixel dengan poin yang lain itu perbedaannya tidak, gap pixelnya tidak terlalu tinggi. Jadi dia berkumpul kepada poin tertentu gitu ya. Sehingga ya bisa jadi informasi yang ada di dalam image tersebut tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi gambarnya tidak terlihat dengan jelas. Nah, pixelnya berkumpul pada suatu titik tertentu. Misalnya pixelnya berkumpul kepada titik pixel yang rendah ya jadinya dark image. Kalau yang terlalu tinggi ya bright image ya. Kalau di tengah-tengah itu low contrast image ya. Yang bagus seperti apa? Yang bagus itu misalnya kita punya image yang nilai frekuensinya lebih merata gitu ya. Antara pixel yang mulai dari pixel ke 0 sampai 255 nilai pixelnya itu lebih merata. Nah, tujuannya kalau kita menggunakan histogram itu untuk mengenhance image, kita akan membuat image-image yang tadinya dia dark ya atau bright image atau low contrast image kita jadikan menjadi high contrast image. Tujuannya agar objek yang ada di dalamnya itu bisa terlihat dengan lebih jelas. Oke. Nah, kita menggunakan contrast stretching. Seperti yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, kita menggunakan power law atau menggunakan logarithmic transformation ya untuk melakukan contrast stretching sehingga gambarnya itu bisa kita dapatkan dengan kualitas yang lebih bagus, yang high contrast gitu ya. Perbedaannya apa kalau kita bandingkan dengan histogram? Kalau kemarin di logarithmic transformation dan juga di power law transformation, terutama yang power law ya. Di power law kemarin kita harus tentukan nilai gamanya gitu ya, untuk agar dapat nilai yang pas sehingga nanti gambarnya itu bisa terlihat dengan lebih baik. Kalau di histogram ini kita tidak perlu memasukkan parameter sama sekali. Jadi kita langsung menggunakan metodenya, kita input image-nya ya, dia secara otomatis nanti akan melakukan contrast stretching yang membuat nanti histogramnya lebih merata, frekuensinya lebih merata antara satu pixel dengan pixel yang lain mulai dari 0 sampai 255 atau 0 sampai 1. Nah, bagaimana cara melakukannya? Oke, di histogram equalization ini tujuannya adalah kita akan spreading out the frequencies. Kita akan menyebarkan frekuensinya sehingga tujuannya agar gambarnya lebih high contrast atau kita memperbaiki gambar yang terlalu gelap menjadi terang, yang terlalu terang menjadi agak gelap gitu ya. Intinya kita menggunakan histogram equalization ini agar kita mendapatkan image yang high contrast, yang kualitasnya lebih bagus. Oke ya. Nah, caranya kita harus petakan dulu. Kita punya R. Kemarin kita sudah membahas R itu input, S itu outputnya. R itu input image, original image. S itu adalah outputnya, yaitu image yang sudah kita enhance menggunakan sebuah fungsi transformasi. Fungsi transformasi yang kita gunakan di sini adalah histogram equalization. Oke, sama seperti power law dan juga logarithmic ya. Jadi R itu nantinya setelah kita lakukan transformasi ya, maka nilai range-nya antara input dan output itu tetap sama. Kalau 0 sampai 1 ya berarti nanti outputnya juga pasti range-nya antara 0 sampai 1. Kalau 0 sampai 255 juga pasti outputnya tidak akan lebih atau kurang dari itu. Jadi nanti tiap pixel itu, tiap poin itu kita akan mappingkan dengan nilai pixel yang baru. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini nanti misalnya kita lakukan
histogram equalization ya, dari input yang image yang dark image contohnya. Setelah kita lakukan histogram equalization, maka gambarnya akan lebih baik gitu ya. Di sini sebetulnya urutan frekuensinya tidak berubah ya. Misalnya pixel yang ke 1 itu dia kan frekuensinya tinggi, misalnya 7 ya. Maka nilai pixel yang ini yang frekuensinya tinggi itu, dia urutannya tidak berubah. Jadi dia urutan antara frekuensinya ini tidak akan berubah. Ini misalnya kan yang paling tinggi ini ya, ini terus ini gitu ya. Nah, urutannya nggak berubah, urutannya tetap karena kita menggunakan yang namanya mapping ya. Jadi tiap pixel itu akan kita mappingkan dengan nilai yang baru, dan otomatis karena nilai pixel, misalnya nilai pixelnya yang semula 0 jadi 1 misalnya, ya udah semua yang nilainya 0 pasti jadi 1 gitu ya. Dan kalau kita mappingkan, maka urutan frekuensinya tidak berubah, cuman posisinya yang akan berubah gitu ya. Yang 0 menjadi 1 misalnya, yang 10 menjadi nilainya 20 ya. Nah, kalau kita mappingkan tidak akan berubah. Oke, itu kita sebut sebagai monotonically increasing. Nah, monotonically increasing. Jadi urutan frekuensinya tidak berubah. Ordering dari outputnya itu tidak akan berubah dari inputnya. Dan nanti kalau kita mappingkan kembali ya ke dalam bentuk semula itu bisa. Jadi setelah kita lakukan histogram equalization, mau kita kembalikan lagi ke original image-nya itu memungkinkan. Seperti itu. Kalau menurut Anda power law sama logaritmik itu memungkinkan nggak kalau misalnya kita kembalikan lagi ke fungsi semula atau original image-nya? Menggunakan fungsi logaritmik, atau yang paling mudah ya logaritmik ya, pakai rumusnya kan C dikali log 1 plus R gitu kan. Bisa juga ya. Oke. Kalau power law bisa juga. Harusnya bisa ya. Selama kita tentukan C-nya itu sudah pasti kan bisa. Nah, contrast stretching sebetulnya konsepnya seperti itu ya. Monotonically increasing dan orderingnya itu tidak berubah. Oke. Untuk melakukan histogram equalization ini kita menggunakan fungsi derivatif sama fungsi probability density function. Nah, tapi sebetulnya kita tidak perlu membahas rumusnya. Nanti kita akan coba lihat perhitungan secara intuitif ya. Saya sudah siapkan perhitungannya itu di Google Sheet. Anda bisa buka di ULS, itu saya sudah sediakan salah satu link ya di week ketiga tentang histogram ya. Itu ada link Google Sheet, itu Anda buka, itu ada perhitungan secara intuitif. Jadi kita nggak perlu tahu rumusnya, tapi kita paham bagaimana perhitungannya. Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini ya di histogram calculation ini ya. Nah ini silakan Anda buka. Kita akan coba lihat cara menghitung ya sebuah image input itu menjadi output menggunakan histogram equalization. Nah, tapi sebetulnya perhitungan ini juga kalau Anda nggak 100% paham juga nggak apa-apa ya. Yang penting kan Anda tahu ya fungsi dari histogram equalization itu seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Nanti kalau kita mau implementasikan di mana di OpenCV itu juga langsung kita panggil rumusnya. Kalau kemarin di power law sama logaritmik kita bikinnya manual gitu ya. Tapi sekarang karena histogram equalization ini perhitungannya lebih kompleks ya, kita gunakan library saja dari OpenCV seperti itu. Oke. Jadi gini, kita punya sebuah image input yang Anda lihat di sini yang sebelah kanan ini adalah image input ya. Image inputnya kita gunakan yang simple saja, nggak terlalu banyak, 4x4 misalnya. Jadi otomatis ada 16 poin atau pixel berbeda di dalam image tersebut. Tapi di sini kita batasi saja, karena kalau kita menggunakan range 0 sampai 255 terlalu besar gitu ya. Kita batasi, anggap saja kita punya image itu hanya 4 bit saja. Jadi 2/4 itu ada 16. Yang 16 itu nilainya, kalau 16 berarti 15 ya, 0 sampai 15. 0 itu hitam, 15 itu putih. Ini hanya untuk contoh saja, karena nanti kalau kita menggunakan yang 0 sampai 255 perhitungannya terlalu banyak. Anggap saja kita kecilkan range-nya. Nah, kita menggunakan 4 bit image.
Nah, image-nya itu rentang nilai pixelnya hanya antara 0 sampai 15. Jadi nggak mungkin nilainya 16 ya, berarti pasti 0 sampai 15. 0 itu hitam ya, 15 itu putih. Nah, kita coba urutkan. Sekarang pixelnya mulai dari pixel ke 0 sampai pixel ke 15. Kita urutkan jumlah pixelnya. Misalnya nilai pixel yang 0 ini kebetulan tidak ada di image input kita. Yang 0 kan tidak ada, berarti 0 gitu ya. Kalau yang 1 ada 1. Yang 2 ada 3. 1, 2, 3. Yang 4 ada 2. Dan seterusnya. Kita urutkan pixelnya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Terus kita hitung jumlah frekuensi dari tiap pixel tersebut. Ini sebetulnya kan kita mau bentuk histogramnya dulu gitu kan. Jadi sumbu X-nya itu pixelnya, sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Yang kedua kita hitung probability-nya. Jadi probability kemunculan pixel tersebut dari image inputnya. Karena 0 frekuensinya 0 berarti ya pasti probability-nya 0. Kalau 1 tadi jumlah pixelnya 1. Nah, karena kita punya image ukurannya 4x4 berarti kan 16. 1 dibagi 16 silakan dihitung sendiri. Berapa? 0,0 sekian. Ya, ini 0 bagi 16 ya. Nah, 0 bagi 16. Ini 16 bukan nilai pixel tertinggi ya, tapi 16 itu adalah jumlah poinnya dalam image inputnya. Kalau 5 kali 5 ya berarti 25. Kalau 100 kali 100 ya berarti 10.000 gitu ya. Nah, dan seterusnya kita hitung probability-nya untuk setiap nilai pixelnya. Nah, ini probability-nya ini kita gunakan nanti untuk melakukan histogram equalization ya, untuk mengurutkan nanti setelah kita transformasikan itu nanti agar lebih frekuensinya bisa lebih menyebar. Oke, jadi di sini kita sudah punya probability-nya karena yang lainnya ini yang pixel 9 sampai pixel ke 15 itu 0, berarti probability-nya juga 0. Selanjutnya kita gunakan cumulative probability. Cumulative probability itu kita hitung jumlah probability-nya dari ke 0 sampai dengan ke 15. Karena di sini misalnya cumulative probability-nya yang 0 itu tetap 0, tapi yang satu ini, nah satu ini sebetulnya perhitungan antara probability-nya ini ditambah dengan cumulative probability sebelumnya. Kan 0,0625 ditambah ini gitu ya. Terus 0,25 ya berarti ini sudah ada rumusnya, Anda bisa lihat sendiri ya. Ini tambah ini tambah ini, kumulatif. Jadi kan dia menghitung nilai probability saat ini ditambah nilai probability yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Pasti kumulatif probability itu akan mencapai angka 1. Karena kan probability kalau kita hitung totalnya pasti kan 1. Oke, setelah kita hitung kumulatif probability-nya, kita kalikan saja langsung dari tiap nilai kumulatif probability-nya itu dengan nilai pixel yang paling tinggi, yaitu 15. Gitu ya. Jadi kita kalikan dengan angka 15. Terus kita dapatkan untuk yang 1 itu sekian, yang 2 itu sekian, yang 3 sekian sampai dengan ke pixel ke 15. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita membatasi outputnya itu pasti tidak lebih dari 15. Kumulatif probability-nya kita kalikan dengan 15 kan, pixel tertingginya. Yang mana nilai probability kumulatif probability tertinggi adalah 1. 1 kali kita kalikan dengan 15 pasti tetap 15 gitu. Nah, setelah itu kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya lebih dari 0,5 kita bulatkan ke atas. Lebih dari sama dengan 0,5 kita poinnya lebih dari sama dengan 0,5 kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 0,5 kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi kita bulatkan. Tujuannya membulatkan apa? Agar kita mendapatkan nilai pixel yang baru di sini. Oke. Setelah kita lakukan pembulatan, langkah selanjutnya kita baru petakan sekarang. Dari yang semula itu 0 tetap 0 ternyata setelah kita lakukan histogram equalization. Yang 1 tetap 1 ya. Yang 1 tetap 1 ya. Yang 2 jadi 4, yang 3 jadi 7 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang semula itu kalau kita lihat nilai pixelnya itu berdempetan ya, frekuensinya antara pixel 1 dan 2 itu kan berdempetan. Sekarang dia diubah yang pixelnya 2 itu menjadi 4 gitu kan. Jadi ibaratnya itu gap antara pixel values-nya lebih tinggi ya, otomatis kontrasnya akan lebih tinggi. Karena dalam satu gambar jika
perbedaan antara satu pixel dengan pixel yang lain itu tinggi, ya kita sebut sebagai high contrast image gitu kan. Nah, terus di sini kita bisa petakan. Nah, ini setelah kita lakukan equalization, setelah kita petakan akan mendapatkan image yang baru. Yang mana image-nya itu seperti ini. Oke, nanti bisa dilihat histogramnya itu kalau digambarkan itu seperti apa. Oke ya. Nah, caranya seperti ini untuk histogram equalization. Nanti tinggal kita implementasikan kalau image kita itu ada 8 bit, berarti ya nanti kita kalikan dengan 255 tiap kumulatif probability-nya. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya image yang color image ya, color image itu yang nilai pixelnya itu lebih dari 1 dari tiap poin. Nah, ada red color, green color sama blue color kan. Ini kan masih satu channel, hanya grayscale saja. Bagaimana kalau kita punya color image ya? Nanti tiap pixel itu, tiap channelnya akan kita lakukan equalization. Nah, itu nanti tugas yang harus Anda kerjakan. Kita implementasinya ini kita pakai di grayscale, tugas Anda mencoba di color image. Nah, kemarin di week pertama belum sempat saya jelaskan bagaimana cara membaca color image itu agar bisa mendapatkan tiap channel. Nanti kita bahas. Nanti tugas Anda nanti melakukan equalization untuk color image. Di contohnya ini nanti kita terapkan untuk yang grayscale image seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Sebetulnya ini tergantung pilihan kita mau menggunakan logaritmik, menggunakan power law, itu terserah sebetulnya. Nah, nanti tujuannya gini. Kalau kita melakukan image enhancement itu sebetulnya kan salah satu tujuan di computer vision itu misalnya kita ingin melakukan object detection di dalam sebuah gambar atau melakukan image classification ya dari gambar. Nah, sebelum kita melakukan image classification itu atau melakukan object detection, biasanya kita melakukan pre-process dulu. Yang kita lakukan ini adalah tahapan pre-process. Kita memperbaiki image itu terlebih dahulu, setelah itu baru kita masukkan ke algoritma object detection-nya atau image classification-nya agar nanti performanya lebih bagus. Nah, sama kalau Anda sudah mengambil mata kuliah machine learning sudah belum ya? Belum ya. Nah, jadi kalau di machine learning atau di AI di machine learning ya, di machine learning itu kan ada tahapan pre-process, data pre-processing. Nah, data pre-process adalah menyiapkan sebuah data itu agar siap untuk dianalisis. Sama kalau datanya gambar, kita melakukan pre-process ini. Metodenya banyak, ada power law ya, ada logaritmik, ada juga histogram equalization dan lain sebagainya. Nanti yang paling bagus yang mana? Nah, itu kita bisa coba-coba, ya. Kita bisa kombinasikan metodenya itu. Oke, kita langsung coba saja di Google Colab. Gambarnya itu menggunakan, sebentar saya lupa gambarnya itu yang ini ya, yang kopi ini gambar kopi ya tadi ya, kalau nggak salah ini. Kopi ya, coffee.tif kalau nggak salah. Bentar saya coba cek di ULS-nya dulu. Di coffee.tif ada nggak ya? Ada ya. Oke. Itu silakan Anda upload dulu di Google Colab ya, di direktorinya Google Colab. Setelah itu baru nanti kita lakukan histogram equalization ya. Bentar, ini agak lemot punya saya. Oke, kita upload dulu gambarnya. Oke ya, kita import OpenCV ya.
OpenCV sama Matplotlib seperti biasa. SPLT. Terus kita bikin variabel coffee untuk menampung image-nya. Kita baca cv2.imread ya. Nah, terus kita panggil coffee.tif, kita langsung convert ke dalam bentuk grayscale aja. Tadi namanya coffee.tif ya, betul ya. Oke, setelah itu kita sudah panggil, terus kita coba tampilkan dulu pakai imshow ya. Terus kita panggil coffee-nya sudah berhasil terbaca atau belum. Terus cmap-nya kita kasih gray. Terus plt.show. Oke. Nah, ini gambarnya kok beda ya kayaknya. Nah, ini kalau kita coba lihat di sini agak beda. Ini kok sudah terang tanpa harus kita lakukan equalization. Ada yang tahu jawabannya enggak? Mana gambar aslinya ya? Gambar aslinya kan ini ya. Ini kalau kita tampilkan kok sudah terang gitu ya. Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kita coba lihat ya, pakai ini nilai apa? Kita import NumPy untuk melihat nilai yang paling kecil sama nilai paling besar dari array di coffee ini ya. Jadi kita pengen tahu nilai pixel yang paling kecil dan paling besarnya dari image coffee ini berapa. Nah, kita coba print ya nilai maxnya, max pixelnya sama minimum pixelnya ya. Pakai np.max. Terus kita masukkan di sini coffee-nya sama min-nya ya. Kita cari nilai min sama max-nya. Nilai min sama max-nya kita cari. Ini kita ganti min. Nah, sebentar ini saya kasih teks dulu. Nah, ini read image dulu. Terus kalau ini show the minimum and maximum pixel. Nah, 83 dan 13 ya. 83 dan 13. Berarti sebetulnya harusnya gambarnya kan nggak gini kan ya. Nggak kayak gini harusnya. Harusnya yang aslinya seperti ini ya. Ada yang tahu nggak? Kemarin kita sudah membahas pakai vmin sama vmax. Nah, ini karena kita belum dikasih variabel vmin sama vmax ya. Kemarin sudah kita jelaskan kan ini ya. Ya, vmax-nya 255. Karena kalau kita tidak menggunakan variabel atau argumen vmin sama vmax, dia dianggap bahwa yang 81 itu adalah nilai yang putih, warna putih gitu ya. Yang paling putih. Kalau yang 0 berarti yang gelap. Nah, karena dia otomatis menentukan nilai minimum sama maksimumnya kalau kita nggak tambahkan variabel vmin sama vmax di sini. Nah, ini kalau kita coba tambahkan vmin sama vmax ya, yang muncul adalah gambar originalnya. Ya. Terus kenapa repot-repot pakai histogram ya? Kenapa kok pakai repot-repot pakai histogram? Kalau kita show saja pakai imshow itu sudah bagus kan gambarnya. Nah, jawabannya adalah itu menurut kita kalau ngelihat gambarnya kan gitu ya, mata kita secara otomatis melihat lebih bagus. Tapi sebetulnya nilai pixel yang di dalamnya itu masih dia frekuensinya akan masih berdempet ya, merepresentasikan dark image. Yang dilihat oleh komputer itu bukan gambarnya, tapi kan pixelnya yang mau diproses gitu kan. Nah, kalau kita di show gambarnya lebih bagus, tapi sebetulnya isinya nilai pixelnya masih belum kita lakukan equalization, masih merepresentasikan original image-nya. Nah, nanti kalau kita mau memprosesnya,
Untuk tahapan selanjutnya di image classification, object detection, nilai pixelnya nggak berubah, masih menggunakan yang dark image. Pasti otomatis akan berpengaruh ke tahapan berikutnya nantinya. Nah, oke, jadi rekomendasi saya setiap kali kita menggunakan IM show ini ya, kalau kita memiliki image yang low contrast ya, atau yang dark atau yang bright, sebaiknya kita tambahkan ini Vmin sama Vmax gitu ya. Oke, ini sudah kita tampilkan gambar originalnya. Terus selanjutnya kita coba tampilkan histogramnya dari image tersebut. Nah, cara menggunakan histogram ini kita menggunakan fungsi dari ini ya, dari matplotlib juga. Nah, matplotlib itu selain bisa digunakan untuk show image, dia juga bisa digunakan untuk show histogramnya. Sebelum kita melakukan histogram equalization, pasti kita harus tahu dulu distribusi frekuensinya dari image tersebut ya. Nah, ini kita tambahkan teks di sini. Kita tambahkan show histogram. Nah, untuk melakukan show histogram ini kita ya, tadi kita sudah itu ya, punya punya coffee, punya variabel coffee-nya. Nah, kita coba panggil variabel coffee-nya itu tapi tidak menggunakan IM show, tapi menggunakan plt.hist histogram. Di dalamnya ini kita tambahkan coffee tadi. Coffee, tapi bukan hanya coffee saja. Kita tambahkan method ravel. Nah, apa itu ravel? Jadi gini. Semula kita punya pixel ya, punya image itu adalah dalam bentuk matrix ya. Matriksnya adalah row dikali kolom gitu ya. Kalau ini resolusinya 400 atau anggap saja frekuensinya ini frekuensi ya. Resolusinya 600 kali 600. Dia direpresentasikan dalam bentuk matriks. Padahal kalau kita ingin melakukan atau menampilkan histogramnya itu, kita harus buat yang nilai matriksnya tadi menjadi satu dimensi, menjadi vektor. Oke, ini mungkin nanti Anda akan pelajari juga di mata kuliah Data Science Programming kalau Anda mengambilnya. Nah, misalnya gini, kita coba komen dulu di sini ya. Kita print dulu ya. Print coffee-nya, coffee.shape ya. Coffee.shape. Kita print dulu. Nah, 500 kali 500. Artinya adalah coffee ini dia adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai pixel yang bentuknya itu matrix. Ya, matrix berarti 500 kali 500. Shape-nya, size-nya itu 500 kali 500. Nah, kalau kita menggunakan coffee ini untuk menampilkan histogramnya nggak bisa. Kita harus convert dulu ke dalam bentuk satu dimensi. Nah, kita coba print lagi di sini ya. Misalnya kita print coffee-nya, kita print .ravel ya, .shape. Nah, berarti dia sudah kita convert ke dalam bentuk satu dimensi. Nah, jadi setelah kita convert jadi satu dimensi, ya 500 kali 500 berarti kita punya 250.000 ya. 250.000. Jadi sebetulnya caranya simpel saja. Ini yang row pertama, terus dilanjutkan row kedua ditaruh ke sampingnya, row ketiga taruh sampingnya dan seterusnya. Nah, kita tidak menghilangkan nilai pixelnya, cuman kita ubah saja bentuknya itu menjadi satu dimensi. Nah, untuk menampilkan keperluan untuk menampilkan histogramnya saja. Jadi nggak berpengaruh terhadap image-nya tadi. Kita cuma gunakan .ravel ini untuk mengubah ke dalam bentuk satu dimensi. Oke, ini saya komen lagi. Nah, di sini kita coba uncomment yang ini. Ya, ini sudah kita ubah ke satu dimensi kan? Nah, setelah itu kita tambahkan argumen kedua adalah bins. Oke, bins itu apa nanti saya jelaskan. Kita isi dengan angka 256 di sini. Nah, bins itu sebetulnya untuk argumen untuk menginformasikan bahwa sumbu X-nya nanti itu ada 256 yang dimulai dari 0 sampai 255. Terus kita tambahkan argumen histype. Nah, histype ini
bentuknya kita gunakan step saja. Oke, nanti kita coba lihat di ini ya, di dokumentasinya HIST ya. Macam-macam histogram itu tipenya itu apa saja. Tapi ini kita gunakan yang step saja dulu. Terus kita kasih warna, misalnya warnanya blue saja. Oke, terus kita coba kasih lagi ya plt.xlim. Oke, xlimnya ini nanti saya jelaskan. Xlim ini sebetulnya sama kayak bins tadi ya. Ini kan 256 ya. Berarti ada 256, sumbu X-nya ada 256. Gitu kan? Sumbu X-nya ada 256. Kita mulai sumbu X-nya itu mulai dari berapa? Mulai dari 0 sampai 255 kan ya. Jadi biar nanti di Xlimnya itu terlihat ada poinnya yang menunjukkan ini 0, ini 255, ini 127 gitu. Nah, terus yang terakhir kita gunakan plt.show. Ini sudah terlihat nanti histogramnya dari image coffee. Sama seperti yang ada di slide tadi ya. Oke. Nah, misalnya kenapa kok kita harus pakai Xlim misalnya? Misalnya Xlimnya nggak saya tambah ya. Nanti kelihatan bedanya apa. Nah, bedanya nanti dia dikenali sampai 80 saja pikselnya ya. Karena sebetulnya nilai piksel yang di atas 80 itu nggak ada. Kalau seperti ini nggak kelihatan, dempetannya kan nggak kelihatan. Padahal pikselnya itu rentangnya antara 0 sampai 255. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan coba lakukan histogram equalization. Tapi saat ini Anda sudah bisa cara menampilkan image beserta histogramnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau ada yang error? Nggak ada ya. Kalau di mana di DIP ini nggak banyak logic ya, tapi lebih banyak menggunakan library, gitu ya. Jadi harusnya kalau Anda nggak salah menuliskan library-nya ya, harusnya ya jalan-jalan aja gitu ya. Nggak terlalu banyak pakai logic kayak if else ya atau looping. Kita nggak terlalu banyak menggunakan itu, tapi kita lebih banyak menggunakan library sebetulnya. Oke, jadi harusnya ini so far nggak ada masalah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand saja ya. Oke. Kalau mau diganti-ganti warnanya kita ganti red misalnya. Nanti histogramnya jadinya warnanya merah. Nah, kita kasih misalnya black juga bisa. Kita kasih blue saja deh. Oke, ini sudah read image-nya sudah, minimum sama maksimumnya sudah tahu, histogramnya sudah kita tampilkan. Selanjutnya kita lakukan equalization sekarang, agar nanti kualitas gambarnya bisa kita enhance. Oke ya. Oke, langkah selanjutnya histogram equalization. Oke, ini kita juga akan gunakan library ya. Kita nggak akan menghitung ini manual gimana ya. Kita menghitung kumulatif probability-nya gimana, kehabisan nanti waktunya. Kita gunakan saja fungsi atau package ya. Package dari OpenCV. Kita gunakan library atau modul equalization gitu ya. Oke. Jadi kita coba import dulu. Enggak perlu diimport sih, kita sudah import tadi OpenCV-nya. Kita langsung bikin variabel baru namanya coffee_EQ, yang artinya ini adalah image yang nanti sudah kita lakukan histogram equalization. Kita langsung saja panggil package-nya OpenCV ya. Dot modulnya tadi adalah equalize hist ya.
equalize hist. Terus kita masukkan argumennya adalah coffee di sini. Oke, terus kita sudah punya coffee underscore EQ ini yang sudah kita lakukan equalize. Nah, kita langsung tampilkan saja pakai IMShow. Kita tampilkan gambarnya dulu, baru nanti kita tampilkan histogramnya ya. Nah, ini kita coffee underscore EQ, CMap-nya sama dengan gray. plt.show. plt.show. Oh, Vmin sama Vmax-nya ya? Belum ya? Amannya kita kasih Vmin sama Vmax saja biar nanti IMShow-nya itu dari Matplotlib menampilkan gambar seperti yang kita lihat menggunakan aplikasi itu, image viewer di komputer kita gitu ya. Vmin sama Vmax-nya kita kasih 0 sampai 255 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya sudah lebih jelas, kontrasnya lebih terlihat. Terus bagaimana cara menampilkan histogramnya? Kita copy saja ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini kita ganti coffee underscore EQ. Sudah jadi ya. Nah, ini tampil, kalau kita lihat di sini ya, histogramnya sudah tersebar. Frekuensinya sudah tersebar. Tapi urutannya enggak, cuma itunya saja histogramnya. Oke, nanti yang Anda lakukan misalnya kita punya, oke ini mungkin Anda bisa ketik dulu ya. Sambil mungkin kita take a break 5 menit ya, sampai 10.45 ya, 8 menit lah. Nanti kita lanjutkan lagi untuk color image ya. Nah, itu nanti tugas Anda kerjakan di sisa perkuliahan. Untuk color image gimana caranya? Nah, nanti saya akan jelaskan dulu bagaimana cara mendapatkan tiap channel dari sebuah image. Channel red-nya itu gimana, green-nya gimana, dan blue-nya gimana. Oke, kita lanjutkan untuk membaca itu ya, color image. Terus kita coba tampilkan tiap channelnya ya. Kita pakai itu aja gambar dari sini sebentar. Oke, kita cari di Google saja image-nya. Oke, ini saja ya. Misalnya ini. Ini saya copy. Atau gini aja, saya screenshot aja. Oke. Saya upload di sini ya. New file upload.
Saya ganti namanya low contrast. Ini sudah saya upload di Google Drive ya, di aset itu ya. Namanya low contrast. Oke. Kita upload dulu yang low contrast tadi. Anda download dulu ya. Terus kita upload. Oke, saya upload dulu. Oke, sudah berhasil. Ya, low contrast.png. Kita coba baca. Oke ya, kita baca misalnya saya kasih namanya low gini ya, low contrast gini ya. Low contrast sama dengan cv2.imread low contrast.png ya. Nah, ini kita perlu ubah ke dalam bentuk RGB dulu. Ini kan BGR ya. Secara default kalau kita pakai OpenCV kan harusnya dia akan dibaca sebagai BGR. Gambarnya itu channelnya itu urutannya blue dulu, green baru red. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk RGB biar nanti gak bingung ya. Low contrast sama dengan kita pakai cv2.cvt color ya, cvt color. Ini seperti yang kita bahas waktu week pertama dulu ya. Mungkin kalau Anda ingat gini caranya. Nah, ini kita tambahkan low contrast cv2.color bgr to RGB ya. Jadi kita convert ke dalam bentuk RGB. Low contrastnya sudah dalam bentuk RGB. Setelah itu kita coba show dulu, kita tes sudah berhasil dibaca atau enggak. Low contrast. Nah, ini enggak perlu itu ya, CMAP-nya gray enggak perlu karena kan dia otomatis sudah dikenali sebagai RGB color. Oke. Sudah terlihat. Oke, terus kita coba lihat itunya apa namanya? Shape-nya ya, shape-nya itu berapa kali berapa. Ini agar Anda juga tahu perbedaan antara grayscale sama color image ya. Oke, mungkin ini Anda bisa tuliskan dulu di code Anda. Oke ya, sudah. Kalau sudah kita coba print sekarang. Sebentar, ini saya kasih teks. Terus ini nggak usah ini. Kita print aja shape-nya. Shape-nya dari low contrast ya. Low contrast dot shape ya. Nah, shape-nya itu harusnya ini ya. Ada 3-nya belakangnya. 960 itu adalah ininya ya.
sumbu Y-nya row-nya, jumlah barisnya. 1472 itu ininya, jumlah kolom ya. Terus 3 ini adalah channelnya. Jadi dia ada channel yang red, green sama blue. Oke ya. Ini konsepnya sebetulnya nanti akan diajarkan di mata kuliah DSP ya, untuk membaca matriks atau membaca data yang dimensinya itu lebih dari 2. Tapi nggak apa-apa, ini sebetulnya konsepnya sederhana saja. Jadi kita semacam kayak punya 3 layer gitu ya. Kita punya matriks ukurannya 960 dikali 1472 sebanyak 3. Terus kita tumpuk gitu. Jadi yang ke 0 nanti itu adalah red, yang ke 1 itu blue, yang ketiga adalah yang kedua itu, yang ke 1 itu green, yang kedua adalah blue. Oke. Nah, selanjutnya ini kita coba itu ya. Coba tampilkan. Kita pengen menampilkan yang red channel saja misalnya. Nah, caranya gimana? Ini kita bikin variabel baru misalnya red gitu ya, red underscore channel gini. Itu sama dengan low contrast dot copy. Kenapa kok copy? Karena sebetulnya gini, kalau kita memanggil method copy itu berarti red channel ini mengcopy isi dari low contrast. Kalau kita tidak menggunakan copy di sini, jadi dia nilainya itu merujuk ke memori yang sama. Jadi kalau low contrastnya berubah ya red channelnya berubah. Mungkin konsep ini juga Anda pelajari di mata kuliah DSP ya. Jadi kalau kita mau mengcopy sebuah array itu kita harus pakai copy di sini. Nggak langsung sama dengan. Kalau sama dengan saja ya bisa saja, tapi dia akan merujuk ke memori yang sama. Jadi kalau low contrast itu saya ubah nilainya, maka red channel juga akan berubah. Jadi kita bikin variabel baru di sini. Oke. Terus misalnya di sini saya pengen mendapatkan channel yang red saja misalnya. Nah, jadi kan gini, kalau red saja berarti red underscore channel ya. Saya ambil gini caranya. 0. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah saya akan mengambil channel yang rednya saja. Gitu ya. Nah, jadi red channel itu misalnya gini aja deh. Gini. Nah, jadi kalau gini berarti dia red channel itu, kita coba print ya red channelnya ya, shape-nya ya. Sebentar, is not call dot shape. Oh, nggak pakai tuple, sorry. Nah, sekarang saya mendapatkan hanya channel merahnya saja kalau gini. Nah, bagaimana kalau mau mengambil channel yang birunya saja atau greennya saja dulu? Kalau greennya ya berarti ini kita ganti 1 ya. 0 itu jadi dia ngambil semua row dan semua kolom. Titik 2 itu berarti dia merujuk pada dia akan mengambil semua row dan kolom. Row-nya diambil semua, kolomnya diambil semua, tapi yang diambil itu hanya layer ke 0, yang berarti adalah layer atau channel yang red. Kalau ke 1 berarti dia mengambil yang channel ke 1. Nah, ini sama nanti 960 1472 juga. Gitu ya. Atau yang blue misalnya, ini blue misalnya. Copy saja ya. Blue channel. Oke, ini kita ganti 2. Nah, jadi kita sudah dapat tiap channelnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara menerapkan histogram equalization untuk color image ini. Jadi harus Anda terapkan di semua channelnya gitu. Kalau misalnya pengen menampilkan histogram untuk channel yang blue saja misalnya, kan gampang-gampang saja. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Saya mau menampilkan hanya yang channel red saja dulu, red. Ini saya ganti kan? Ininya saya ganti. Pakai red channel boleh, pakai ini juga boleh.
Misalnya saya kasih red ini ya. Jadi histogram yang red itu ini. Histogram yang red ini ya. Ini karena dia terlalu banyak ya, jadi kayak gabung gitu ya. Nah, jadi dia kayak apa? Terlalu dempet itu, jadi kayak kelihatan gabung. Oke, kalau yang blue, histogram yang blue berarti ini kita ganti dengan 1 ya. Ini kita ganti blue misalnya, atau green dulu, green. Red, green sama blue kan. Nah, ini histogram yang green ya. Ini histogram yang blue. Jadi dia kalau kita lihat kecenderungannya adalah bright image karena lebih banyak histogram itu dari tiap channelnya berada di sebelah kanan. Oke. Nah, caranya gimana? Ini silakan Anda lakukan histogram equalization untuk tiap channelnya, dan nanti tujuannya adalah memperbaiki image ini sehingga dia hasilnya gambarnya lebih high contrast gitu ya. Nah, silakan Anda terapkan. Bagaimana caranya? Silakan Anda terapkan gitu ya. Oke. Mungkin waktunya ini jam 11 ya. Saya kasih waktu kalau hari ini nggak selesai nggak apa-apa. Jadi mungkin saya kasih waktu 2 hari ya. 2 hari. Saya kasih waktu sampai hari Sabtu ya. Nggak sampai seminggu tapi 2 hari saja. Nah, Anda bisa mulai kerjakan sekarang. Saya kasih linknya di ULS ya. Oke, silakan Anda kerjakan mulai dari sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau sudah selesai bisa langsung diupload. Kalau belum selesai ya silakan Anda kerjakan nanti di rumah sampai dengan hari Sabtu ya. Tanggal 25. Saya sudah kasih linknya di ULS. Gambarnya pakai yang Iya, pakai low contrast saja biar nanti gambarnya bisa kelihatan ya perbedaannya ya. Sebetulnya kalau kita lihat yang bermasalah itu red sama greennya ya. Red sama greennya yang dia itu cenderung histogramnya itu lebih berat ke kanan. Kalau yang blue ini ya bisa dibilang dia itu ya low contrast juga lebih banyak di tengah ya.